Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kita. Siapa di sini yang suka cerita petualangan fantasi, penuh sihir dan persahabatan? Nah, hari ini kita punya kisah epik yang dijamin bikin kalian terpaku dari awal sampai akhir. Siapkan camilan dan teh hangat. Karena kita akan menyelami dunia Felinaris bersama tim penjaga ekor bintang. Beberapa bulan lalu, gerbang ke dunia manusia sudah tertutup rapat, membawa kedamaian yang seolah abadi ke Felinaris. Semua nampak tenang, bunga-bunga bermekaran, dan para kucing bisa tidur siang tanpa khawatir. Tapi, seperti kata pepatah, kedamaian itu fana. Suatu malam, langit yang biasanya bertabur bintang indah mulai menunjukkan keganjilan. Bintang-bintang terang itu satu persatu meredup, seolah tertelan kegelapan. Dan bayangan-bayangan aneh mulai merayap naik, menyelimuti menara kerajaan yang tinggi. Ada aura menyeramkan yang menyelimuti udara, membuat bulu kuduk berdiri. Ratu Miralun, sang penguasa bijaksana Felinaris, merasakan kegelisahan yang sama. Tanpa membuang waktu, beliau memanggil 3 pahlawan andalan kerajaan. Luna dengan sayap indahnya, Shadow yang misterius, dan Marchie si kucing lincah. Mereka bertiga, yang dikenal sebagai tim penjaga ekor bintang, langsung bergegas ke istana. Wajah sang ratu menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ada kekuatan kuno yang telah terbangun di bawah tanah Felinaris. Suara beliau bergetar. Namanya Umbra, roh bayangan pertama yang pernah diciptakan. Mendengar nama itu, Shadow yang biasanya tenang, tampak menegang. Matanya membulat. Umbra? Ratu? Apakah legenda itu nyata? Gumamnya. Suaranya sedikit tercekat. Ratu mengangguk perlahan, tatapan matanya tajam. Dulu, ia adalah pelindung Felinaris, tapi entah mengapa, kini ia ingin menguasai seluruh cahaya bintang untuk dirinya sendiri. Jika itu terjadi, Felinaris akan selamanya diselimuti kegelapan. Mendengar ancaman itu, Luna mengepalkan cakarnya yang mungil. Tekadnya menyala. Kalau begitu, kita harus menghentikannya. Kita akan lindungi Felinaris. Maci mengangguk setuju. Matanya berbinar penuh semangat. Misi baru pun dimulai. Dengan tekad bulat, tim penjaga ekor bintang pun berangkat menuju kota bayangan. Sebuah tempat yang dijauhi banyak orang, karena di sanalah Umbra terakhir kali terlihat. Begitu mereka melangkah masuk, suasana langsung berubah drastis. Langit di sana suram, mendung tebal menggantung rendah, seolah tak mau beranjak, dan udaranya terasa dingin mencekam. Setiap langkah terasa berat, seolah waktu sendiri ikut melambat di tempat terkutuk ini. Bahkan Maci, yang dikenal pemberani, berbisik lirih sambil merapatkan tubuhnya ke Shadow. Tempat ini menyeramkan, bahkan ekorku pun gemetar. Ya, Maci memang punya kebiasaan ekornya gemetar kalau lagi takut. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang, kabut hitam pekat mulai muncul. Kabut itu tidak hanya diam, melainkan membentuk silut-silut kucing tanpa wajah, menakutkan dan menyeramkan. Mereka adalah banggan-banggan yang dikirim oleh Umbra. Tanpa aba-aba bayangan-banggan itu menyerang. Shadow melihat kawan-kawannya terancam, tidak ragu. Dengan sigap, ia melompat ke depan, mengeluarkan sihir hitamnya sendiri. "Jangan takut," serunya. Suaranya penuh keberanian. "Aku akan melawan bayangan dengan bayangan." Kekuatan Shadow memang unik. Ia bisa mengendalikan energi kegelapan, sesuatu yang dulu membuatnya sering dikucilkan. Luna dan Mochi tidak tinggal diam. Luna mengepakkan sayapnya, memancarkan cahaya terang dari bulu-bulu indahnya. Sementara Mace mengaktifkan batu bintangnya, mengeluarkan
kilatan energi, mereka bertiga bertarung dengan gagah berani melawan gerombolan bayangan. Pertarungan itu berlangsung sengit, diwarnai dentuman sihir dan auman. Tapi tim penjaga ekor bintang tidak menyerah. Setelah pertarungan panjang yang menguras tenaga, kabut hitam akhirnya menyingkir, dan bayangan-bayangan itu lenyap kembali ke tempat asal mereka. Di tengah kelegaan yang luar biasa, mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi. Pintu itu menuju ruang dalam Umbra, jauh di bawah tanah kota bayangan. Melangkahlah mereka ke dalam kegelapan. Mereka melewati lorong-lorong batu yang dingin dan berliku, di mana udara terasa semakin pekat dengan energi kuno. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan yang luas, dipenuhi dengan cahaya hitam yang aneh, seolah menyerap semua warna di sekitarnya. Di tengah ruangan itu, berdiri tegak seekor kucing raksasa berwarna abu-abu gelap dengan mata merah menyala. Itulah Umbra, roh bayangan pertama. Aura kekuatannya begitu besar, membuat tim penjaga ekor bintang merasa kecil. Umbra menatap mereka dengan tatapan tajam, suaranya menggelegar dan bergema di seluruh ruangan. Kucing-kucing kecil, mengapa kalian melindungi cahaya yang tak pernah memihak kalian? Pertanyaan itu terasa menusuk, seolah Umbra meragukan pilihan mereka. Luna, dengan keberanian dan kelembutan hatinya, menjawab tenang, karena tanpa cahaya tidak akan ada harapan, Umbra. Umbra tertawa, tawanya terdengar hampa dan dingin. Dan tanpa bayangan, katanya, tidak akan ada keseimbangan. Seketika itu juga, Umbra mengirimkan gelombang sihir gelap yang kuat ke arah mereka. Shadow segera melompat ke depan, mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan gelombang kegelapan itu. Ia tahu, jika gelombang itu mengenai Luna dan Mochi, mereka tidak akan selamat, tapi kekuatan Umbra terlalu besar. Aku tidak bisa menahan lebih lama. Shadow berteriak. Suaranya menunjukkan keputusasaan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Luna menatap Shadow dengan mata berkaca-kaca, teringat semua petualangan yang mereka lalui bersama. Kita melakukannya bersama. Seperti dulu, serunya. Suaranya penuh keyakinan. Ia dan Mochi segera mendekat, menyatukan energi mereka dengan Shadow. Luna menggunakan cahaya dari sayapnya, Mochi dengan energi batu bintangnya, dan Shadow dengan kekuatan bayangannya. Mereka menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu, menciptakan sinar keperakan yang aneh tapi indah. Sinar itu bukan hanya cahaya, bukan juga hanya bayangan, melainkan perpaduan harmonis keduanya. Sinar itu memancar kuat, mengelilingi Umbra, menenangkan jiwanya yang bergejolak. Umbra menghentikan serangannya, matanya yang merah perlahan meredup. Ia menunduk pelan, seolah menyadari sesuatu yang telah lama hilang. Kalian memahami keseimbangan yang tak pernah bisa aku pahami. Dunia ini aman di tangan kalian, katanya. Suaranya kini terdengar tenang, tanpa amarah. Setelah mengatakan itu, tubuh Umbra perlahan menghilang, berubah menjadi debu bintang yang berkilauan, meninggalkan sebuah kristal hitam yang bercahaya lembut di lantai. Itu adalah inti kekuatannya. Kini telah damai. Setelah pertempuran epik itu, tim penjaga ekor bintang kembali ke Felinaris. Shadow, yang biasanya ceria setelah misi berhasil, tampak termenung sendirian di tepi menara kerajaan, menatap langit malam yang kini kembali bertabur bintang terang. Luna mendekat, pelan-pelan ia duduk di samping Shadow. Kau hebat hari ini, Shadow. Tanpamu, kita tidak akan berhasil, ujarnya lembut, mencoba menghibur. Shadow menatap langit. Matanya memancarkan kedalaman yang baru. Aku selalu merasa kegelapan itu adalah kutukan. Tapi ternyata, aku adalah bagian dari cahaya itu sendiri. Kekuatan kegelapanku ini
bisa melindungi, bukan hanya menghancurkan. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman tulus yang jarang terlihat. Tiba-tiba, Maci muncul di antara mereka, menggesekkan tubuhnya dengan manja. Hei, kalian berdua terlalu serius. Kita kan pahlawan sekarang, serunya riang. Ayo makan biskuit kemenangan. Aku lapar sekali. Mereka bertiga tertawa bersama. Suara tawa mereka mengisi malam. Di bawah cahaya bintang yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, Felinaris kembali damai. Tentu saja, kedamaian itu hanya untuk sementara, karena kita tahu petualangan baru akan selalu menanti tim penjaga ekor bintang. Bagaimana menurut kalian petualangan tim penjaga ekor bintang kali ini? Seru banget kan? Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Apa bagian favorit kalian dari cerita ini? Jangan lupa juga untuk like video ini, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel kita agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.